kita tuh gak perlu khawatir akan apa yang akan kita makan, kita minum, atau bahkan yang akan kita pakai. Karena kalau burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai saja dipelihara Tuhan, apalagi kita. Kasih Tuhan lebih dari itu. Kasih Tuhan gak seperti yang kita pikirkan. Mungkin pikiran manusia terbatas ya, tapi Tuhan kita yang tidak terbatas. Tuhan kita adalah Allah yang tidak terbatas. Saudara, mari sama-sama kita angkat pujian ini, bahwa Tuhan tahu, Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Taruh semuanya sama Tuhan, serahkan semuanya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Sama-sama kita katakan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, kita harus perhatikan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan cukupkan.
percaya Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan. Saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat perlu Tuhan tahu, saat minta, saya percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap kita, amin. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Perhatikan kata-kata ini. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Perjalanan para murid Yesus dan para rasul itu tidaklah mudah. Di tengah-tengah ancaman, aniaya, dikejar-kejar, dianggap sesat, saudara. Baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat setempat. Sehingga mereka hidupnya berpindah-pindah. Mereka memakai tanda-tanda. Kalau mereka berkumpul, saudara bisa melihat tanda seperti ikan itu. Bentuknya seperti ikan. Itu menunjukkan kalau di situ umat Tuhan. Tetapi mereka yang merasa dikejar-kejar dan dianiaya ini mengatakan bahwa kami, saudara, dikatakan harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Dan dalam arti di sini seorang yang mau melayani Tuhan harus bisa melayani sesamanya. Walaupun saudara kesulitan, tantangan, persoalan yang dihadapin, tetapi dia harus selalu mengucap syukur. Kenapa saudara? Karena dia boleh dipercaya Tuhan untuk melayani. Sehingga di dalam kehidupan kita mungkin saudara ada orang yang berbuat salah kepada kita. Mungkin ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita punya kesempatan untuk mengampuni mereka. Bayangkan kalau tidak ada orang bersalah pada kita. Kita tidak punya kesempatan mengampuni. Padahal firman Tuhan berkata apa? Jikalau kamu mengampuni, maka kamu akan diampuni. Jadi kadang-kadang ada orang datang pada kita terus berbuat yang tidak baik. Itulah kesempatan kita, saudara. Yaitu untuk mengampuni supaya kita diampuni. Itu kesempatan. Jadi kalau ada orang datang mengganggu kita, saudara, jangan marah, ucap syukur. Karena itu kesempatan bagi kita. 2 Tesalonika 2 ayat 14. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Sehingga kamu boleh beroleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan mendapatkan kemuliaan Kristus, saudara. Karena di dalam Injil itulah kemuliaan Allah dimunculkan di situ. Bayangkan Musa saja naik ke Gunung Sinai berjumpa dengan Tuhan. Dia waktu turun mukanya seperti cahaya sampai orang tidak tahan melihatnya. Kristus itu adalah cahaya yang luar biasa, cahaya kemuliaan Allah. Dan kalau kita mau melihat Kristus, Injil inilah saudara yang luar biasa. Siapa yang bisa memandang Kristus, memandang Allah? Dikatakan berbagailah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Tuhan. Gak semua orang mau hidup suci, jujur ngomong. Kalau ada satu gereja suci di akhir zaman, yang datang cuma 20.
Kalau bicara suci orang sudah nggak mau. Makanya saudara kita kembali lagi untuk melihat Allah nggak mampu. Bacalah Injil itu. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dihiburkan Tuhan, diberikan pengharapan, diberikan kekuatan untuk melakukan pekerjaan yang baik dan perkataan yang baik. Orang yang kuat, saudara, itu bisa melakukan pekerjaan yang baik. Terlebih orang yang kuat, dia bisa menguasai perkataannya. Banyak orang-orang yang hebat, tapi tidak bisa menguasai perkataan. Saudara lihat pemimpin-pemimpin dunia. Waduh, kalau dia diserang kiri kanan, dia tersenyum. Gak ada bedanya dia dengan kita. Dia menjaga perkataannya, tidak boleh salah, tepat, pelan-pelan. Sehingga dia menjadi pemimpin yang kuat. Pemimpin yang kuat itu pasti ada pekerjaan yang baik. Karena pemimpin. Jangan lupa perkataan baik. Orang yang kuat, dia bisa memperkatakan perkataan yang baik. Amin.